Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Pratiwi, NIM 12311919336. Di sini saya akan menjelaskan UTS saya, yakni mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Oke, langsung saja. Terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat pelayanan dalam suatu organisasi lembaga pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, yaitu aspek yang berkaitan dengan kurikulum, pengajar, murid, sistem informasi, serta pengembangan lembaga. Manajemen kurikulum adalah manajemen yang ditujukan untuk keberhasilan proses pembelajaran secara maksimal dengan menitikberatkan pada kualitas interaksi proses itu sendiri. Penyusunan kurikulum suatu lembaga pendidikan harus berdasarkan pada visi dan misi lembaga pendidikan tersebut. Pada hakikatnya, ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta penilaian atau pengendalian. Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen yang ditinjaukan kepada sumber daya manusia yang ada dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu guru. Manajemen SDM ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas guru sehingga bisa mendorong tercapainya tujuan pendidikan, serta untuk membantu dalam peningkatan aktivitas dan efisien proses pendidikan. Proses manajemen SDM ini terdiri atas perencanaan, penarikan, seleksi, pelantikan, dan pengembangan, evaluasi prestasi, promosi atau demosi, dan pemberhentian. Perencanaan diawali dengan analisis ketenagakerjaan lembaga pendidikan. Analisis yang sistematis meliputi dua hal antara lain: 1. Deskripsi kerja, 2. Spesifikasi kerja. Dengan dua hal tersebut, lembaga pendidikan diharapkan dapat menentukan kebutuhan guru yang meliputi jumlah, tipe, dan kualitas yang diperlukan. Rekrutmen atau penarikan guru dilakukan setelah tahap perencanaan. Perencanaan diumumkan bahwa dibutuhkan tenaga guru untuk lembaga pendidikan. Untuk meningkatkan prestasi kerja guru, diadakan pelatihan dan pengembangan. Lembaga pendidikan sangat berperan dalam menentukan segala hal yang terbaik untuk pembinaan murid, pembinaan mutu gurunya, termasuk dengan pelatihan dan pengembangan. Sistem informasi pendidikan adalah suatu kerangka kerja dengan sumber daya yang dikoordinasikan untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna demi tercapainya tujuan pendidikan.
Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang menuntut adanya persaingan antar lembaga pendidikan. Suatu lembaga pendidikan membutuhkan sistem informasi yang banyak bermanfaat. Sistem informasi tidak saja menginformasikan segala hal yang terjadi dalam lembaga pendidikan, tetapi juga menyerap informasi dari lingkungan untuk kepentingan lembaga pendidikan dan masyarakat. Lembaga pendidikan masa kini tidak bisa lagi mengendalikan kemampuan yang ada tanpa mengikuti perkembangan teknologi informasi. Semakin cepat dan kompleks perubahan lingkungan pendidikan, maka perhatian lembaga pendidikan terhadap sistem informasi harus semakin besar. Oke, langsung saja kita akan memasuki sesi wawancaranya bersama narasumber. Oke, langsung saja pertanyaannya tanpa basa-basi. Pertama saya akan bertanya, sejak kapan tempat les Viva Inggris ini didirikan? Sejak 2008, dulu yang punya saja yang mengajar, akan tetapi tiap tahunnya semakin banyak yang berminat di Viva English Club, jadi pemiliknya menambah seorang pengajar. Oh, jadi sejak kapan Mbak diajak untuk direkrut di Viva English Club ini? Sejak 2020. Oh, baru tahun lalu ya. Jadi dia masih pengajar yang baru karena tahun 2020 masih direkrut. Oh. Nah, untuk yang les di Viva English Club itu mengajar kelas berapa saja sih? Mulai dari tingkat TK sampai SMA. Wah, ternyata banyak ya tingkatannya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya yakni langsung saja ke intinya ya. Caranya bagaimana mempunyai kualitas pendidikan di lembaga les ini? Dengan cara memberi layanan dan dengan cara memberi layanan dan menyampaikan jasa pendidikan kepada konsumen dengan cara yang memuaskan, dan dari situlah lembaga mempunyai keunggulan dari yang lain. Oh, jadi agar tidak tersaingi, biar kualitasnya makin bagus dan disaingi. Oke, selanjutnya untuk manajemen kurikulumnya bagaimana sih? Yakni dengan memakai bahan pelajaran dalam bentuk buku yang berisi segala macam materi dengan pelajaran bahasa Inggris. Oke. Dan selanjutnya untuk manajemen sistem informasi ini, apakah pengajarannya sudah dibantu dengan sebuah teknologi? Sudah. Biasa mengajar menggunakan LCD yang menayangkan materi pembelajarannya. Oke. Dan ini untuk selanjutnya ya. Untuk manajemen pengembangan lembaganya bagaimana sih? Yakni dengan terus mengembangkan dan mempromosikan lewat sosial media agar tetap eksis dan bertahan di dunia tempat les. Oh, oke, dan terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf sudah dalam mengganggu waktunya. Dan semoga tempat lesnya ini tetap terus berjalan dan semakin banyak yang les di sana. Amin. Nah, terima kasih sudah menjadi narasumber saya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya lembaga pendidikan yang mendirikan tempat les, terutama di dalamnya terdapat jurusan pendidikan, menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mengeleskan anaknya. Maka dari itu, di zaman sekarang ini terdapat persaingan dalam lembaga pendidikan, terutama dalam tempat les. Sehingga kita harus mampu mengikuti kompetisi dalam dunia pendidikan ini. Karena tak dapat dipungkiri bahwa dalam pendidikan di Indonesia ini memiliki persaingan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, setiap lembaga harus memiliki
kompeten dalam memasarkan lembaga pendidikannya agar sumber daya manusia dan mutu dalam lembaga itu bisa berkembang dan maju. Pemasaran untuk lembaga pendidikan mutlak diperlukan karena persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat. Hal itu terlihat dari munculnya berbagai tempat les yang selalu menawarkan keunggulannya masing-masing. Tempat les sebagai tempat penyedia jasa pendidikan perlu belajar dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena pada umumnya pendidikan adalah merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan strategi dalam pemasaran jasa pendidikan untuk memenangkan kompetisi antar tempat les serta untuk meningkatkan akselerasi peningkatan kualitas mutu. Manajemen tempat les. Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang mengendalikan kepercayaan lembaga pendidikan tidak menghasilkan produk fisik ataupun konstruksi dan konsumen yang menggunakan lembaga pendidikan justru akan berkurang kepemilikannya. Lembaga pendidikan harus memiliki nilai tambah bagi konsumen. Karena di era sekarang di lembaga pendidikan dipahami sebagai suatu organisasi yang menghasilkan jasa pendidikan yang diberi oleh konsumen. Semakin biaya pendidikan mahal, maka para konsumen akan menuntut mutu pendidikan itu harus baik dan berkualitas, begitu pula dengan pendidikan. Jika konsumen tidak puas, maka pendidikan itu dianggap gagal. Maka dari itu pemasaran dalam lembaga pendidikan itu sangatlah penting. Sekian dari tugas akhir saya, yakni UTS Sistem Pengendalian Manajemen. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.